Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budi. Di video kali ini teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang, sebut saja namanya Mas Yono. Ketika dia main ke tempat temannya di daerah Bogor. Ya, sebut saja namanya Asep. Ketika di kerjaan, si Mas Yono ini merencanakan untuk main ke daerah Bogor itu ke tempatnya Mas Asep. Di situ ada Mas Yono, Mas Iwan, sama Asep. Ketika mereka ngobrol, si Mas Yono ini bilang, "Sep, saya mau main ke daerah kamu, boleh nggak? Ke rumah kamu lah, di sana di Bogor. Karena nanti kan kita libur samaan nih. Ya kalau mau main-main aja, nggak apa-apa, ayo," katanya. Ya, tapi daerah sana mah dingin, nggak enak tuh, adem. Nah, nyentuh dari si Mas Iwan kan. Pas di situ si Mas Yono itu, ya udah, nanti saya berangkat sama si Iwan lah ke sana. Iwan pun nyot, ya udah oke, ayo. Mau jam berapa berangkat katanya. Ya agak sorean aja kali ya, biar nggak terlalu panas di jalan. Oh, pas di situ si Asep ini ya oke lah, kalau ntar saya tunggu di sana, tahu kan patokannya. Ya udah nanti Sherlock aja, nanti pasti ketemu lah, ke sana nggak jauh. Ya udah, nanti besok saya tungguin di sana di rumah. Nah, setelah itu kan mereka pulang kerja itu ya pulang. Mas Asep karena si Asep ini karena besokannya libur, dia langsung pulang duluan gitu kan, nggak di kontrakan gitu. Langsung pulang. Sedangkan si Yono sama Iwan ini ya di kontrakan, nunggu sampai nanti sore. Nggak lama kemudian pas masuk di waktu siang, mereka pada bangun tidur. Setelah mandi-mandi terus ngopi, si Mas Yono itu bilang, "Kan jadi nggak kita ke tempat si Asep?" "Ayolah jadi. Jangan lupa bawa jaket lah. Katanya di sana memang cuacanya dingin." Ya namanya juga Bogor. Ya mudah-mudahan nggak hujannya di sana. Ya mudah-mudahan, kata si Iwan. Akhirnya mereka berdua ini ya biasalah ngecek-ngecek motor, perlengkapan, terus ada kendala apa enggak. Semua motor udah dicek, udah bagus gitu. Pas waktu azan asar, mereka tuh ya udah mulai siap-siap gitu kan. Setelah pada mandi-mandi, terus mereka jalan, dia jalan sekarang aja lah. Udah adem kok cuacanya. Akhirnya mereka tuh jalan menuju ke Bogor. Nah, di jalan itu sempet si Iwan tuh ngechat Asep, "Cep, kita jalan nih berdua." Akhirnya si Asep ini ngebalas chatnya, "Oh ya udah nanti saya Sherlock nih. Sekarang saya kirimin." Akhirnya dikirimin. Masuklah ke itu Sherlockan si Asep ke Iwan. Iwan pun bilang ke si Mas Yono, "Mas udah masuk nih, ini Sherlockannya." "Oh ya udah, kita buka aja mapnya." Akhirnya di situ jalan, 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 jalan juga nggak terlalu buru-buru.
santai bawa motor sekitar 60 gitu kan, sembari jalan. Nah di jalan itu si Mas Yono sama si Iwan ini sempet ngomong, Wan kalau ke sana nanti ada saudara-saudaranya gimana atau keluarganya gitu, kita nggak bawa apa-apa. Ya udah nanti kita mampir aja, mampir ke itu, ke Alfa atau kemana gitu kan, minimarket, beli kopi atau gula kalau di sana mah, atau jajanan. Oh ya udah oke. Ya tepatnya pas udah ya sekitar setengah jaman lagi masuk daerah Bogor gitu kan, mereka nemuin istilahnya mampir dulu gitu, bukan nemuin, mampir ke Indomaret karena di situ ada Indomaret kan. Ya waktu itu menunjukkan kisaran jam 7 gitu kan. Akhirnya mereka pergi belanja, beli kopi, beli snack-snack gitu kan. Setelah beli snack, ya sembari mereka itu istirahat dulu di situ. Istirahat, ngopi, ngerokok, lagi asiknya ngobrol gitu kan si Mas Yono sama si Iwan ini, nggak sadar kalau tujuannya pengen ke tempat si Asep. Keasikan ngobrol, melihat jam, udah masuk jam 8. Pas lihat, eh Wan, udah jam 8 nih. Kita keasikan ngobrol, jadi lupa mau ke tempat si Asep. Ya, situ. Oh iya, kenapa jadi lupa ya? Ya udah, udah jalan. Akhirnya jam 8 lewat itu mereka jalan gitu kan, jalan, jalan lagi. Melewatin istilahnya Tugu Kujang, udah di perkotaan Bogor, daerah situ, sampai dia juga udah ngelewatin yang namanya Kebun Raya Bogor. Terus udah naik, lama kelamaan itu jalan itu udah semakin naik, ntar turun berbelok gitu. Nah karena di mapnya itu nunjukin apa, tempat si Asep ini ya di perkampungannya gitu kan. Nah bukan di area perkotaannya. Pas gitu map ini nunjukin masuk yang namanya kayak apa ya, kayak kebun-kebun gitu lah, ngelewatin kebun-kebun. Ketika itu udah masuk ke di situ tuh sekitaran jam 9. Awalnya sih masih masih ada lalu lalang kendaraan itu, motor ya jalan sini jalan sini. Tapi ketika mereka udah berada di tengah-tengah itu udah mulai sepi jalanan gitu. Udah hampir mau setengah 10-an itu sepi banget. Cuma mereka berdua gitu. Akhirnya jalan kok ini map kayak masih jauh nih. Ah bentar lagi kan. Ya udahlah, gak apa-apa, kita barisan santai aja. Asep juga pasti nungguin di sana. Kan niatnya kita kan ke sana pengen bakar-bakar jagung sembari ngopi ngobrol. Ya, akhirnya si Iwan itu ya udah oke gitu. Nah, suatu ketika si motornya Mas Yono ini ada kendala gitu, trouble gitu. Tiba-tiba uh, macet, istilahnya apa ya? Mati gitu, mogok. Pas itu di depan motor mereka mogok itu tinggal ada tanjakan ke atas baru berbelok turunan gitu kan. Wah ini nanjak nih, lumayan nanjaknya,
tapi nggak tinggi-tinggi banget, kata si Iwan. Ah, iya nggak apa-apa lah, bisa kok. Tapi ini kita cek dulu di motor kenapa tiba-tiba mogok. Apa sih? Si Mas Yono itu lagi ngecek-ngecek, adalah yang melintas gitu kan. Seorang bapak-bapak, ya bapak-bapak di pedesaan gitu. Dia hanya menggunakan sepeda ontel dengan ada lampunya di depan gitu kan. Oh, ngelewat. Dan bapak-bapak itu juga sempat noleh ke mereka itu. Dan Iwan sama Mas Yono itu sempat melihat, mau manggil ya keburu cuman jalan lewat doang. Masih terlihat gitu kan lagi nanjak gitu kan. Akhirnya si Mas Yono udah selesai ngecek motornya, ternyata kabel businya itu lepas, agak kendor. Akhirnya dikencengin lagi, setelah kencengin coba di starter lagi, bisa. Akhirnya ya udah yuk jalan yuk, takut kemalaman gitu. Akhirnya jalan nanjak. Mereka baru kepikiran, tadi perasaan ada bapak-bapak yang bawa sepeda ontel yang ada lampunya nyala itu cepet banget ya naiknya. Kemana itu? Ya namanya juga orang sini mungkin dia lebih tahu, lebih apa jalannya cepet gitu. Oh ya udah, si Mas Yono itu kepikiran, oh iya ya, ini kan mungkin daerahnya jadi dia tahu ini selak-selaknya gitu kan. Setelah mereka pada naik itu, ada di sebelah kiri dari setelah naik terus mau keturunan, di situ ada warung dan sebelahnya itu pohon besar. Tapi di dataran itu rata gitu. Ada satu warung. Si Iwan ngomong, oh, ada warung tuh masih buka. Ya mungkin apa ya, warung namanya di daerah pedesaan itu kan lampunya nggak terlalu terang-terang banget. Pas di situ si Iwan ini, ah kita beli gorengan dulu kali ya. Siapa tahu ada gorengan di sini. Lumayan angetnya cuacanya dingin nih, udah mulai dingin. Akhirnya mereka mampir lagi kan ke situ. Udah kata si Mas Yono, mampir kita beli atau ngemik dulu lah, beli Indomie. Pas ke situ mereka berhenti, parkir sebelah, istilahnya sebelah di warung itu, area belakang sedikit itu ada pohon gede gitu, pohon gede ya lumayan tinggi lah. Pas di situ mereka parkir motor, langsung ke warung, beli beli tapi belum ada yang nyautin karena warung itu depannya, nah belakangnya ada seperti kamar gitu kan, tapi ketutup. Nah pas di situ mereka bingung nih yang punya warung kemana gitu kan. Akhirnya si Iwan juga manggil-manggil, bu, pak, mau beli pak, bu. Si Iwan tuh terus sudah ngulang-ngulang kata-kata itu. Ya nggak lama kemudian itu kamar itu kebuka, terbuka, keluarlah sosok ibu-ibu, sosok ibu-ibu keluar ya dengan pakaian ibu-ibu yang di pedesaan gitu kan. Maaf, udah lama ya tadi manggil-manggil. Enggak bu, bentar dong. Mau mau beli apa? Ini bu mau ada gorengan nggak? Gorengan ada. Kalau Indomie bu ada. Ya udah, pesan dua ya bu. Karena gorengannya itu juga ibu ngambil itu dari bawah terus taruh di depan, itu masih anget gitu gorengannya. Wah pas banget nih Mas Jono, gorengannya masih anget.
ibu itu nembalin lagi, iya tadi anak saya goreng katanya, lupa ditaruh dipajang, baru aja selesai katanya. Oh, ya udah Bu, saya makan gorengan dulu sembari nungguin ini. Iya, saya ibu itu ya lagi masak Indomie itu, si Iwan sama Mas Yono ya lagi makanin gorengan sembari ngobrol. Sembari ngeliat di handphone, Mas Yono ini mau bentar lagi paling juga kurang lebih istilahnya 25 menitan lagi juga nyampe. Nggak lama itu dari arah belakang, dari arah yang pohon besar itu mau ngelain bapak-bapak. Bapak pas bilang, dek, mau pada kemana? Oh ini Pak, mau di kampung ini Pak, temen, mau main ke rumah temen. Cuman, oh itu mah tinggal dari sini lurus. Habis terus ada belokan di sebelah kanan, kamu tinggal belok. Nggak jauh, paling 25 menitan. Akhirnya si Iwan bilang, tuh Mas Yono, benar kan? Paling juga 25 menitan. Si bapak-bapak itu ya sempet terus langsung masuk. Nah, Mas Yono masih Iwan ini bilang, oh ini suami istri nih di sini. Tapi ibunya bilang, tadi anaknya habis goreng-goreng. Pas di situ ya teman-teman, mie pun jadi. Si ibu itu nyodor, Bu, masak mie lumayan di sini cepet dingin katanya. Jadi makanya harus cepet-cepet. Nah, si ibu itu bilang, wah, iya Bu, ini juga udah kedinginan, padahal udah pakai jaket tebel nih. Nah, pas di situ si Mas Yono, si Iwan, ya makan seperti biasa lahap, nggak terasa banget panas, cuman anget aja di tenggorokan anget gitu kan. Nah, pas di situ lagi makan, mereka lagi makan mie sama gorengan, dari arah depan, dari arah belakang mereka itu ada sosok perempuan, ya sekitaran umur 23-an lah, dengan dikepang dua rambutnya gitu kan, kayak gadis desa seperti itu gitu. Pas di situ masuk ke warung, si Iwan sempat ngeliat, Mas Yono, sambil nengok, Mas Yono, apa sih, udah makan dulu, itu anaknya kan. Pas Mas Yono lihat, ternyata anaknya yang punya warung ini cantik gitu, cantik sampai-sampai mereka pun makan apa namanya kesenggok gitu kan. Terus si perempuan ini bilang, atuh makanya hati-hati, jangan buru-buru. Ya mereka berdua cuma senyum, ya ya teh katanya. Akhirnya si anak perempuan tadi itu masuk ke kamar. Di situ ibunya dan bapaknya pun lagi di belakang. Ternyata yang pakai sepeda tadi itu ya bapak-bapak tadi yang ngajak ngobrol. Ketika si Iwan itu noleh ke belakang melihat ada sepeda ontel tadi. Seno, yang tadi naik sepeda tuh bapak-bapak tadi. Itu sepedanya. Oh iya ya, katanya. Nah, pas di situ akhirnya mereka selesai sekitaran jam 11 gitu. Nah, takut kelamaan si Asep nungguin. Ya udah, kita bayar tuh. Bu, Bu, si ibunya kan di dalam semua. Akhirnya anaknya yang keluar. Ya, kenapa mau tambah lagi? Enggak teh. Ini sembari si Iwan tuh sembari pegang-pegang begini. Enggak teh. Ya kayak apa ya? Kayak malu-malu gitu gitu. Karena ngeliat paras si perempuan ini kelihatannya cantik, natural gitu kan.
Setelah itu si Mas Yono itu bayar, nggak teh kita mau bayar semuanya berapa, saya gorengannya dua, terus Indomie satu pakai telur. Nah kamu Wan Apuan, saya tadi Indominya nggak pakai telur tapi gorengannya 4. Oh, akhirnya mereka bayar kan, membayar. Nah si perempuan ini, anaknya si ibu warung ini bilang, ayah mau pada kemana, katanya, mau ke rumah temen itu di kampung sana, katanya. Jadi belokan yang sebelah kanan. Oh, oh ya udah, hati-hati ya, katanya. Ya udah teh saya pamit ya, mau ke sana takut kemalaman. Ya ketika mereka apa, beranjak mau pergi gitu kan, beranjak mau pergi dari warung itu, kecium yang namanya bau, bau hanyir gitu kan, apa, amis, bau amis. Terus nggak lama kecium juga bau bangkai. Padahal mereka pas mereka datang ke situ itu ya nggak ada bau apa-apa. Ketika mereka selesai makan, mau nyelam apa, mau starter motor dari arah belakang warung itu kecium yang namanya bau bangkai. Bau apaan nih? Gitu. Bau bangkai. Ya udah, ayo cepet lah. Nah ini baunya nggak kuat katanya. Sampai pas di starter motor itu sama Mas Yono, mereka pun sempat noleh ke warung. Tapi di warung itu perempuan itu udah nggak ada. Mungkin pikiran dari Mas Yono itu udah masuk kali. Terus ngobrol sembari ngobrol lah, sembari ngebelokin motor, ngobrol. Yono tadi anaknya cakep ya. Iya, cakep banget. Udahlah, biarin. Ayo kita berangkat. Akhirnya mereka jalan, pas jalan-jalan nyampe lah. Pas nyampe di rumahnya si Asep, eh nyampe juga ternyata. Kok malam banget? Iya tadi sempat ngobrol dulu waktu di kota. Nggak tahu taunya udah agak malaman. Ini ya udah ke situ bikin kopi ya. Nih, si Asep itu nawarin bikin kopi. Nggak usah lah, nggak usah, katanya. Orang saya ini bawa kopi. Akhirnya ya udah itu aja kopi itu. Nggak lama temannya Asep yang di kampung itu ya nongol sama pamannya si Asep itu. Akhirnya si Mas Yono sama Iwan ini perkenalan sama keluarganya si Asep. Sementara si Asep bikin kopi. Kalau udah bikin kopi, sepuin, ngobrol. Kok tadi lama banget? Ya, Sep, daerah lu, daerah kamu tuh ada cewek cantik kok diem-diem aja. Cewek cantik. Yang mana? Itu loh, yang warung di sebelah sana yang ada pohon besar. Si Asep bingung. Padahal Asep tiap hari kalau pulang gitu kan lewat situ, nggak ada yang namanya warung. Gitu. Masa sih beneran? Ada di situ ada ibu-ibu ya sekitar umuran 48. Nah bapak-bapaknya itu udah sekitaran 52-an gitu. Nah kalau anaknya itu yang perempuan itu ya umur 23-an. Nah kita sempat di sana makan Indomie dulu karena cuacanya dingin jadi lapar gitu kan. Sembari makan gorengan, terus kita pergi bayar. Tapi yang anehnya setelah kita makan itu kayak bau bangkai di situ. Terus bau amis gitu. Akhirnya si pamannya Asep ini ngedenger obrolan mereka kan, yang tadinya agak jauh lagi ngituin jagung gitu kan, ngebakar jagung. Nanya, emang kamu tadi di mana, Dek? Warung mana?
Itu loh Mang, yang sebelah sana yang dekat pohon besar. Pohon besar. Perasaan nggak ada deh. Mamang di sini udah bertahun-tahun udah nggak ada. Kalau dulu iya ada, tapi semenjak kejadian di situ eh, ada longsor, warung itu ya udah nggak ada gitu kan. Udah nggak ada warung lagi, apalagi pohon besar. Akhirnya si Iwan sama si Mas Yono ini saling tatap gitu. Aneh, aneh. Soalnya selang nggak lama itu si ini apa si perempuan yang tadi di warung lewat gitu, lewat pas ngelewat kebetulan si perempuan itu arahnya lurus dari ngelewatin rumahnya si Asep gitu kan, ngelewatin mereka lagi pada bakar-bakar tapi ngelewat doang sembari senyum sembari ngomong punten mending ngalangkung katanya. Terus kan cuman si Mas Yono sama si Iwan bengong, diem aja. Setelah perempuan itu lewat nggak berapa jauh, nggak kelihatan. Ketika mereka itu pada fokus melihat arah ke si perempuan tadi yang tadinya di warung terus lewat, nggak lama kedengaran suara sepeda gitu kan. Kata, kata, ternyata si bapak-bapak itu sama ibunya ngelewat. Sempat noleh ke mereka itu cuman senyum, sembari nundukin kepala ini. Akhirnya ngelewat. Di situ yang namanya si Yono, Mas Yono sama si Iwan sampai merinding gitu, kuduk-kuduk, dan mukanya juga ekspresinya kayak orang ketakutan. Akhirnya si Asep bilang, Yono, Iwan, kenapa? Kok jadi kayak gitu mukanya kayak ketakutan? Sep, 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 yang tadi lewat itu, yang tadi ada di warung, yang benar katanya. Iya, akhirnya si pamannya si Asep ini kan nyamperin lagi ke situ. Orang kita nggak ngeliat apa-apa kok katanya. Beneran bang tadi lewat perempuan anaknya yang tadi saya ceritain di warung itu kan. Terus nggak lama bapaknya sama ibunya naik sepeda. Naik sepeda. Lah kan mamang sebelah sana tadi ngebakar jagung nggak ada nih. Akhirnya mereka udahlah ngopi dulu ngopi dulu. Mungkin kamu kecapean di jalan. Dari lagi pada ngopi-ngopi. Akhirnya si mamanya Asep ini nyeritain, gini loh dek, kalau pengen tahu dulu ya sekitar di tahun 2008-an memang di situ ada warung dan banyak banget pengunjungnya karena apa si anaknya yang punya warung itu ya cantik gitu. Sering banyak pemuda itu sering ke situ, sering ke situ. Nah, pas di situ rame lah. Jalanan itu lumayan rame jadinya gitu kan. Ada warung itu. Walaupun malam gitu kan orang rame terus. Nah, tepatnya waktu itu tuh musim hujan dari arah bukit yang di atas itu longsor dan pohon besar itu yang dari atas itu apa namanya jatuh ke warung itu hingga hancur ketimbun tanah sini. Nah, di situ akhirnya warga itu nyari gitu kan. Nyari di situ untuk
Mereka meninggal semuanya, tiga-tiganya di situ. Tertimbun tanah longsor dan pohon besar itu. Akhirnya mereka, waduh, ngeri banget, kata si Mas Yono. Berarti yang tadi kita makan di warung itu bukan manusia dong, Mang. Ya bukan, dah sekarang mah nggak ada yang bikin warung di situ. Tapi beneran saya tadi makan Indomie sama gorengan, malah saya bayar, gitu kan. Pas itu, iya, itu cerita sebenarnya. Dan bahkan banyak orang yang lewat situ pun sering nemuin seperti itu kayak kamu tadi di situ. Ngeri ya, gitu. Di situ pas ketika dievakuasi itu tiga-tiganya meninggal dengan istilahnya ketimpah pohon besar juga. Akhirnya tempat area situ nggak boleh dibangun untuk bikin warung. Nah, mereka pas udah jam 12 malam itu, setelah makan-makan jagung dan ngobrol menceritakan kisah yang sebenarnya, mereka mau nginep aja lah. Iyalah nginep, kalau lagi juga udah jam 12 malam, ngapain pulang katanya. Wah, nggak mau, nggak berani pulang, takut takut temuin lagi. Akhirnya mereka tidur di tempat si Asep. Ya, di tempat si Asep ibaratnya di halaman ruangan tamu gitu, kursi-kursinya dipinggir-pinggirin, ngegelar karpet di situ. Mereka pada tidur di situ. Pas keesokan harinya, si Mas Yono sama si Iwan ini pamit mau balik lagi ke kontrakan. Mereka itu ngelewatin jalanan yang kemarin itu dia lewatin. Ternyata nggak ada, emang nggak ada warung. Pohon besar pun itu nggak ada. Pas udah nyampe di titik dimana dia ngelihat di situ warung, cuman hanya pohon-pohon kecil aja. Sampai pas lewat, numpang-numpang, nggak ganggu, saya pengen lewat doang. Si Iwan dari belakang itu cuma, udahlah, mending kita udah nggak kenapa-apa. Akhirnya pulang. Ya itulah teman-teman, kisah cerita pengalaman pertamanya si Mas Yono sama si Asep dan si Iwan. Dari situ ya Mas Yono sama si Iwan itu ya pengalaman pertama kalinya. Menurut mereka itu ya sangat horor gitu kan, ngeri. Dan Mas Asep pun yang asli di daerah situ pun nggak pernah yang namanya nemuin. Ketika mendengar cerita-cerita dari teman-temannya ini, ya jadi kadang-kadang sering pulang, kadang enggak. Ya mungkin dari sampai situ aja teman-teman ceritanya. Buat teman-teman yang udah bantu like, komen, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah bisa ngebalasnya semua buat teman-teman. Akhirnya saya Syafruddin Alayubi undur diri.